lanjutkan. Seperti yang saya bilang bahwa sebuah gambar itu hanyalah satu frame di antara rangkaian frame-frame dalam satu detik video. Jadi satu frame foto itu hanya 1/25 atau 30 frame video, karena dalam sebuah satu menit dalam satu detik video itu terdiri dari 25 sampai 30 frame. Bayangkan, satu detik video pun acap kali kita tidak bisa melihat atau tidak mampu menangkap apa sih yang dimaui kita. Bagaimana dengan hanya satu frame foto yang 1/25 atau 1/30-nya. Jadi foto itu hanya bisa membawa kita pada pemahaman tentang apa, kapan, dan di mana. Tentang why dan bagaimananya itu nggak bisa dilihat dari sebuah frame foto. Seperti foto ini umpamanya. Apakah orang itu kemudian mati ditembak gitu atau dilepaskan gitu. Ya kebetulan dalam foto ini orang itu mati gitu. Ada kelanjutan frame-nya, orang itu mati ditembak gitu. Nah, tapi kalau kemudian kita mendapatkan adegan semacam ini gitu. Apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang itu akan mati atau sebaliknya? Oke, kita lihat pada foto ini. Seorang bocah berbaju oranye dengan kepala bendera Palestina berlari menjauhi polisi Israel. Pertanyaannya, ini kejadian apa? Gitu. Apakah bocah itu sedang melakukan intifada, gitu, melakukan perjuangan bersama para pejuang Palestina lainnya, atau ini bagian dari rangkaian karnaval? Karena bisa dilihat, pamannya, ya pakaian bocah itu bersih, wajahnya juga ceria, gitu. Ya, tergantung interpretasi masing-masing terhadap ini, gitu. Jadi, ya kita bisa telusuri dengan Google Tracking untuk melihat ini foto ini dibuat kapan, di mana. Oke, kita lihat bahwa kemudian sebuah cerita, sebuah narasi tanpa menggunakan representasi visual, tanpa menggunakan gambar atau image lainnya gitu. Ini sangat sangat liar interpretasinya yang dilakukan oleh pembaca. Jadi cerita tanpa representasi visual ini menyediakan ruang interpretasi yang sangat luas bagi pembaca. Sehingga hasil akhirnya bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang dimaui oleh penulis atau sutradara. Ini kemudian sutradara atau penulis menggunakan representasi visual untuk mengarahkan interpretasi pembacanya, sehingga harapannya nggak jauh-jauh amat melenceng dari harapan sutradara gitu. Nah, sedangkan representasi visual tentu saja membatasi ruang interpretasi kita. Ya dari foto ini ruang interpretasi kita terbatas kita. Pada anak kecil, pada rombongan polisi dengan mobil jeep, pada batu-batu yang berserakan, kita bisa lihat, pamannya ya tadi seperti saya bilang bajunya bersih, wajahnya ceria gitu. Oke, kemudian kita lihat ini fungsinya. Fungsi dari representasi visual itu sendiri. Oke, abaikan dulu ilustrasi gambarnya. Yang pertama, fungsi pertama adalah memperjelas cerita atau pesan. Jadi, karena representasi visual itu memberikan ruang interpretasi yang terbatas, maka ya penulis atau sutradara menggunakan ini untuk mengarahkan interpretasi daripada pembaca atau penontonnya. Kemudian memperkuat cerita, karena apa yang kita tangkap lewat indera penglihatan ini pada akhirnya mempengaruhi indera lainnya. Exposure pada mata gitu, dibawa ke otak gitu, diproses dalam frontal cortexnya. Ini akan menghasilkan sebuah sikap atau tindakan yang tertentu gitu. Oke, kita bahas pada ini ilustrasi sebelah kanan. Oke, dari gambar itu kita bisa melakukan interpretasi. Kemudian akan lebih jelas ketika kita melihat teks di bawahnya, tulisan di bawahnya. It's time you sleep with someone, you also sleep with his past. Apalagi di bawahnya ada get test for HIV. Nah, ini iklan.
sebuah gambaran iklan tentang supaya kita hati-hati dalam